Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Terutama ya Tuhan, Engkau telah memberkati lembaga di mana kami melakukan pelayanan, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Pada tahun ini ya Bapa adalah tahun yang penuh tantangan, tetapi tahun yang begitu kami merasakan kasih Tuhan. Perkuliahan online boleh berjalan dengan baik, bimbingan tugas akhir, sidang, bahkan sampai dengan wisuda secara online telah Engkau berkati, telah Engkau pimpin sehingga kami boleh melaksanakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi di atas semua itu, kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah kami yang telah mengutus Putramu yang tunggal, Sang Firman yang hidup, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Berkati kami ya Bapa sebagai ungkapan syukur kami agar pelayanan kami di ITHB ini boleh terus Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Terutama juga pada hari ini kami akan merayakan Natal, memperingati kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon juga Engkau memberkati Bapak Samuel Tarigan yang akan membagikan firman bagi kami. Biarlah kebijaksanaan, hikmat Tuhan Yesus Kristus selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore semua, selamat Natal buat keluarga besar Harapan Bangsa. Kita malam ini, sore ini merayakan Natal. Itu suatu momen yang indah, menyambut Yesus yang datang ke dunia ini. Yesus datang bukan untuk menghakimi, bukan menghukum, tapi dia ingin menyelamatkan, membawa kebenaran, bahwa siapa yang percaya pada Yesus, dia dibenarkan. Karena Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah kebenaran. Dia berkata Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bahwa Yesus kebenaran. Dia benar dan dia datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membenarkan kita, untuk memberikan solusi kepada kita. Kita bersyukur malam ini. Kita menerima dia, kita menerima kebenarannya. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 5:21 dikatakan, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di dalam dia oleh Allah. Wow, kita semua telah dibenarkan oleh karena Yesus telah rela. Dia yang tidak berdosa rela mati jadi dosa kita, menebus kita. Dalam Roma 3:20 dikatakan, oleh kasih karunia, oleh iman pada Yesus, kita telah mengalami penebusan total, kita dibenarkan. Wow. Jadi kita tidak perlu takut lagi, kita telah benar di hadapan Allah. Sekalipun hidup kita belum semua benar, tapi Yesus telah membenarkan kita sehingga kita tidak lagi perlu takut terkondem. Maka kita semangat untuk melayani Tuhan, tidak takut pada dia. Mari kita hidupi, kita orang benar. Dan kita diberi roh kudus, roh Allah, supaya dia menuntun hidup kita menjadi benar. Roh Allah menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita tidak perlu berjuang untuk hidup benar. Kita sudah dibenarkan. Dan roh itu kalau kita berikan diri kita, dikuasai, dipimpin oleh roh, maka hidup kita jadi benar. Dia tidak akan membuat kita berdosa, mencuri, membunuh, merusak orang lain, menipu. Roh Kudus tidak pernah membimbing ke sana. Dia memberikan kita jalan hidup yang benar. Dan Allah telah mengutus Yesus menjadi hikmat karena Yesus, dia yang tidak berdosa, rela mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Dia telah mengalahkan maut. Dia mati untuk dosa kita, dia bangkit untuk kebenaran kita. Maka inilah hikmat Allah. Yesus diberikan menjadi solusi penyelamat manusia melalui kematian di kayu salib. Dia bangkit dan hidup. Mari kita syukuri. Yesuslah hikmat Allah. Itulah Injil, itu Injil yang menyelamatkan, itulah hikmat Allah. Mari kita terima malam ini. Hikmat Allah ini terbesar, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena Yesus telah menanggung dosa kita. Dan terimalah Yesaya 9:5 dikatakan, Yesuslah penasihat ajaib. Siapa yang percaya pada dia, Yesus selalu memberikan solusi, datang pada dia. Jadikan Yesus hikmatmu, engkau tidak pernah gagal dalam hidupmu. Jadikan Yesus hikmat dalam hidupmu, engkau akan berhasil. Dan jadikan Yesus temanmu,
fitrahmu, engkau akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan besar dalam hidupmu. Terimalah dia malam ini, jadi hikmat, engkau akan berhasil, engkau dipakai itu luar biasa. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Insinyur Bersih Tarigan, yang terhormat Bapak Rektor ITHB, Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA, seluruh dosen, staf, mahasiswa, Sivitas Akademika ITHB yang kami kasihi. Puji syukur kepada Allah Bapa, karena berkat kasih-Nya sajalah tahun ini, tahun yang penuh tantangan, tapi juga merupakan tahun yang penuh berkat. Kita telah melaksanakan perkuliahan secara online dengan sangat baik, sampai dengan ujian. Demikian pula pelaksanaan bimbingan tugas akhir, sampai dengan sidang, sampai dengan wisuda secara online, telah berhasil kita laksanakan dengan baik pula. Itu menunjukkan betapa berkat Tuhan dan juga pimpinan Tuhan selalu menuntun kita, menyertai kita, sehingga kita boleh melaksanakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga bersyukur ya dengan lulusan-lulusan yang menjadi pahlawan UMKM digital, menjadi juara Google Bangkit. Dan kami berharap para alumni tahun ini boleh berkarya, boleh menjadi garam dan terang dunia bagi bangsa, bahkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita perlu tahu bahwa berkat terbesar dari Tuhan adalah yang ada pada Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus di dunia melalui kematian dan kebangkitannya membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dialah hikmat sejati. Itu sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini. Jesus is the true wisdom for all. Selamat merayakan Natal. Semoga hikmat Kristus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Selamat datang dalam perayaan Natal Keluarga Besar Harapan Bangsa 2020. Jesus, the true wisdom of all. Sore hari ini di rumah kita masing-masing, kita mau merayakan Kristus lahir bagi kita semua. Maka mari sama-sama kita memuji Dia dan menyembah Dia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar kita mau menerima benih dari firman Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk menyiapkan hati. Sebentar kita mau puji, kita mau sembah Dia, kita mau naikkan pujian kita. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Dan Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau naikkan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku
Shalom, segenap sivitas harapan bangsa yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Selamat merayakan kebaikan Tuhan Yesus buat kita semua. Kita akan menikmati firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh kembali mengingat akan kelahiran-Mu di dunia ini dan di dalam hidup kami. Terima kasih karena kehadiran-Mu menyingkapkan kebenaran, memberikan hikmat sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Dan Roh Kudus, ajarlah kami malam hari ini, tuntunlah hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, supaya kami boleh bertemu dengan kebenaran-Mu, ke dalam terang firman-Mu, yang akan menuntun kami ke dalam kehidupan yang memuliakan-Mu, yang berbahagia dan yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sivitas yang berbahagia, ini adalah tahun yang luar biasa. Kita rayakan Natal dalam suasana pandemi secara online. Dan ada banyak orang yang depresi, yang takut, yang khawatir, yang apatis. Tetapi ada kabar baik. Tuhan Yesus hadir buat kita semua. Amin. Saya teringat akan sebuah film di mana ada dua tokoh yang sangat antagonis, berbeda satu dengan yang lain. Yang satu adalah orang yang sangat pesimis, dia berasal dari Perancis, Eropa, sangat terbuka pikirannya. Ya, mereka menganut faham yang liberal, berpikir bebas. Ya, tetapi pada saat yang sama dia menjadi orang yang sinis, orang yang senantiasa tidak percaya bahwa ada orang yang berbahagia, bahwa kebahagiaan itu hanya adalah hal yang semu, yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup manusia. Kemanapun dia pergi, ya sikapnya itu adalah sikap yang asem, yang sinis, yang apatis. Sebaliknya dia punya seorang rekan kerja dari Amerika Serikat yang sangat ceria, yang sangat optimis. Dan yang lucu, keduanya sering sekali berbenturan. Kenapa? Karena keduanya tidak bisa memahami bahwa yang satu bisa berada di posisi yang lain. Saya harap saudara percaya bahwa ada posisi yang mungkin berada dari tempat Anda sekarang. Ya, kalau Anda sekarang berada di tempat yang depresi, takut, marah, cemas, khawatir, saya mau sampaikan kepada saudara semua, ada tempat lain ya di mana Anda tidak harus merasakan hal seperti itu, tidak harus bersikap seperti itu, walaupun kita sama-sama menghadapi pandemi yang sama. Ya, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, dulu saya kaget ketika ada seorang anak muda yang memberikan kesaksian bahwa kehidupannya sungguh gegap gempita. Saya pikir dia banyak uang, tidak. Tapi dia memiliki Yesus, itu membuat dia bersuka cita dalam keadaan apapun. Dan setelah saya bisa mengalami hal tersebut, saya baru mengerti bahwa kita tidak harus ditekan oleh situasi, kita tidak harus menunggu hari Natal untuk bisa menghibur diri kita dan merasa sukacita, tapi Yesus adalah sumber hikmat yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita, membawa kemenangan demi kemenangan. Mari kita lihat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kitab Kejadian, di sana dikisahkan bagaimana bumi ini diciptakan dan manusia ini diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa menikmatinya. Rencana Allah adalah supaya manusia bisa berkuasa di bumi. Dengan ilmu pengetahuan, dibekali dengan segala sumber daya sehingga kita punya kemampuan untuk bisa menguasai bumi ini. Dan bisa menikmati ciptaannya. Dan menikmati ciptaannya tersebut di bumi, bukan hanya nanti di surga, bersama dengan Dia dalam fellowship yang erat dengan Tuhan. Itu rencana Allah semula. Dia ingin kita bisa menikmati hidup di bumi ini. Dia ingin kita bisa menguasai bumi ini. Dan Dia ingin kita berbahagia di sana. Dan Dia ingin hidup bergaul bersama kita. Dalam keakraban. Bukan kehidupan yang berjarak dengan Tuhan. Bukan dalam hubungan yang penuh ketakutan, kekhawatiran, bahkan kemelaratan, kemiskinan. Bukan begitu. Taman Firdaus diciptakan buat Adam dan Hawa lengkap. Seluruh kekayaan ada di sana. Dan itu gambaran isi hati Allah akan hidup kita. Tuhan bukan ingin kita berkekurangan, hidup susah, cemas, melarat, bukan demikian. Ya, dan Allah itu kasih. Kita perlu ingat itu, saudara. Allah itu kasih, dan kasih memberi yang terbaik. Dia ciptakan kita dengan segala yang terbaik tersedia buat manusia.
Tapi kasih juga mensyaratkan free will, kebebasan. Kasih tidak memaksakan kehendaknya. Itu sebabnya Allah memberikan kehendak bebas kepada kita. Karena Allah itu kasih, dia ingin sebuah hubungan yang akrab dengan manusia. Dan hubungan yang genuine, hubungan yang tulus, bukan berdasarkan ancaman ketakutan. Dan untuk itu manusia harus punya pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih mengasihi atau tidak mengasihi, mentaati atau tidak mentaati. Pilihan itu diberikan sebagai tanda Allah tidak membuat kita jadi robot. Dia mengasihi kita dan dia ingin respon kita juga keluar dari kasih yang kita rasakan dari dia. Sebagai respon kita kembali mengasihi dia dan sesama. Nah, free will, kebebasan diberikan kepada manusia, kita tahu apa yang terjadi dengan itu. Adam sayangnya menyalahgunakannya dan dia memilih untuk berjalan sendiri meninggalkan Tuhan. Saudara ingat kisah di Perjanjian Baru di mana ada kisah the prodigal son, anak yang hilang. Anak ini juga meninggalkan rumah bapa. Mengira apa yang dia butuhkan ada di luar rumah, jauh dari bapaknya. Itu yang dia bayangkan. Tapi kisah itu juga menunjukkan pada akhirnya bahwa dia tidak menemukan apa yang dia cari di luar sana. Bapak Ibu, kita kembali sedikit ke kejadian di mana Allah memberikan segalanya kepada Adam dan Hawa. Lalu diberikan ada 2 pohon di sana, dikatakan ada 2 pohon. Pohon yang ada di taman itu pertama adalah pohon kehidupan, di mana siapa yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Allah melarang Adam di antara semua suplai yang diberikan, dia boleh nikmati kecuali pohon yang satu itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara tahu kenapa? Karena Allah tahu pada saat Adam dan Hawa memakannya, mereka akan mati. Karena apa yang mati? Mereka terpisah dari sumber kehidupan. Karena apa? Karena buah itu akan membuat mereka berjalan sendiri, independen dari sang sumber kehidupan. Allah berkata dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, proses kematian tidak dilihat oleh Adam. Waktu dia makan kita tahu apa yang terjadi, dia masih hidup. Karena apa? Sesungguhnya tinggal tubuhnya, jiwanya hidup, tapi rohnya mati. Tidak lagi terhubung dengan sumber hidup yang kekal. Dan manusia tidak mengerti itu. Bahwa hidup ini bukan sekedar tubuh yang kita beri makan, kita pelihara, kita berikan pakaian, dan jiwa, kita belajar, kita berikan ilmu pengetahuan, kita ajar etika. Bukan, Anda perlu sumber kehidupan, yaitu roh Allah. Terpisah dari itu, kita akan mati. Dan pohon memerlukan waktu tidak sekejap mati. Kalau Anda pernah mengingat ilustrasi saya, pohon di rumah saya butuh beberapa waktu sampai dia mati betulan. Ketika ada keropos di batangnya, saya menyangka pohon itu masih sehat, tetapi dia sudah tidak punya kehidupan. Di luar masih kelihatan hijau, tapi tunggu waktunya dia akan mati. Allah berkata, saat engkau memakannya kau akan mati. Tetapi iblis berkata, Kejadian 3 ayat 4-7 saya bacakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, segenap Sivitas Harapan Bangsa, kebohongan tidak selalu disampaikan dengan cara 100% memutarbalikkan kebenaran. Tetapi kadang-kadang hanya menyelipkan sesuatu yang keliru di antara sebuah pernyataan yang benar. Iblis berkata bahwa kamu memakan buah itu akan seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan jahat, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat menjadi seperti Allah. Itu betul. Tapi dia selipkan satu kebohongan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa? Iblis hanya ingin membohongi manusia, menipu manusia dan berkata bahwa lihat tubuhmu akan tetap hidup. Jiwamu akan tetap bisa berpikir, tetap bisa sekolah, tetap bisa sampai S3, tetap bisa kuliah, tetap bisa mencapai banyak hal, berprestasi. Tetapi sesungguhnya engkau sudah mati. Kenapa? Iblis menyelipkan kebohongan di antara kebenaran-kebenaran. Ya, pada waktu manusia memilih untuk independen dan berjalan sendiri mengenal apa yang baik dan yang jahat, maka manusia berjalan sendiri dan terpisah dari Allah sumber kehidupan. Itu sebabnya Allah tidak mau
Manusia membedakan sendiri, manusia memilah sendiri, manusia memutuskan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat, terpisah dari hubungan dengan Dia. Ayat berikutnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wow, memberikan wisdom, memberikan kepandaian. Hati-hati saudara, sesuatu yang kelihatan menarik dari luar dan enak untuk dimakan dan bahkan memberikan wisdom, ini bisa mematikan kalau hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang karena apa yang kita anggap penuh hikmat itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, apa yang terjadi ketika kedua manusia itu memakan buah itu? Keduanya menjadi tiba-tiba terbuka matanya. Kenapa? Mereka menjadi sadar akan diri mereka. Mereka tidak lagi fokus pada apa yang Tuhan sudah sediakan semua, tetapi mereka tiba-tiba melihat betapa telanjangnya, betapa kurangnya hidup mereka, dan mereka tidak memiliki apapun. Mereka sadar tiba-tiba mereka itu miskin, seolah-olah seperti tidak punya apa-apa, dan mereka sadar mereka telanjang. Telanjang adalah gambaran ketidakmampuan, kemiskinan, kemelaratan. Padahal mereka sebelumnya sadar akan penyediaan dan anugerah Tuhan. Hati-hati saudara, ada banyak hikmat di dunia ini yang fokus pada diri kita, fokus pada kemampuan manusia. Tidak salah untuk kita belajar. Saya seorang yang selalu mengadvokasi, mendorong semua untuk senang belajar, sampai S1, S2, S3. Ya, dan bahkan kejar terus ilmu, sekalipun Anda sudah selesai ya menempuh S3, jangan berhenti belajar. Kami tetap dosen-dosen di THB terus harus belajar. Ya, ketika kita menyelesaikan S3 berapa tahun yang lalu, masih terlalu banyak perkembangan yang harus kita ikuti. Tapi kalau itu menjadi berhala kita menyangka dengan itu kita bisa menjalani hidup ini tanpa Dia sang sumber hidup, sesungguhnya kita sudah mati. Dan akhirnya kita akan fokus pada keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kita menghadapi situasi. Kita menjadi frustrasi, kita sadar kita telanjang. Lalu apa yang dilakukan manusia itu? Dia membuat cawat. Dia berupaya menutupi ketelanjangannya. Dan banyak manusia sekarang yang tahu betapa buruknya dirinya ketika orang lain tidak melihat, ketika dia sendiri, ketika dia di rumah, dia tahu siapa dia. Dan dia tidak bisa berbohong tentang itu. Dan dia mencari cara untuk menutupi hal-hal yang dia rasa kurang, dia rasa buruk tentang hidupnya. Manusia menyemat cawat. Ya, sesuatu yang tidak akan layak dipakai, tetapi dia akan terus mengembalikan sesuatu yang mulia yang telah hilang dari dirinya akibat terpisah dengan Allah. Lalu bukan hanya mereka tiba-tiba sadar keadaannya, kekurangannya, dan berusaha menutupinya. Apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat yang ke-10 berkata, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut sebab aku ini telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, ketika manusia sadar keadaan dirinya, betapa buruknya dirinya, betapa tidak layaknya dirinya, betapa tidak pantasnya dirinya, dia mencari cara untuk menutupinya, menyemat cawat, tapi dia juga pada saat yang sama menjadi takut. Karena dia tahu di hadapan Sang Pencipta, dia tidak akan pernah bisa layak, saudara. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang agama, agama tidak akan bisa menyembuhkan rasa bersalah saudara. Amalmu tidak bisa menghapus dosamu. Sebuah dosa itu adalah hutang. Ketika saya berhutang sama si A, lalu saya beramal kepada si B, tidak bisa amal saya si B itu menutupi hutang saya kepada A. Dan A itu Allah Bapa kita. Hutang kita melanggar Dia, memutuskan untuk terpisah dari Dia, berjalan independen dari Dia, tidak bisa dibayar dengan berbuat apapun. Saudara, dan itulah sebabnya aku bersembunyi. Karena apa? Manusia akhirnya memutuskan menjauh dari Allah. Ini sebuah siklus, saudara. Ini sebuah siklus, perhatikan. Ini sebuah siklus yang terjadi ribuan tahun sejak manusia diciptakan sampai hari ini. Independensi, keterpisahan dari sang sumber hidup, membuat kita fokus pada diri sendiri, pada kemampuan kita, dan pada kekurangan kita. Fokus kita adalah pada upaya diri sendiri.
Dan pada saat kita sadar kekurangan, kita cari cara terus upaya untuk menutupinya. Dan itu tidak menghapus rasa takut, depresi, khawatir, malu, guilty, merasa tertuduh, merasa terdakwa. Karena apa? Karena kita menjauh dari Allah. Dan siklus itu membuat kita justru semakin jauh bersembunyi dari Allah. Ada banyak manusia sadar akan dirinya. Dia tutupi dengan ilmu, dengan gelar yang panjang, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan agama, dengan ibadah. Supaya dia bisa seolah-olah membersihkan dirinya. Tapi yang terjadi adalah manusia dengan upaya dirinya justru semakin menjauh dari sang sumber segalanya dalam hidup mereka, yaitu Allah itu sendiri. Menjauh dari pohon kehidupan. Dan akhirnya akan selalu merasa kurang, merasa tidak pantas dan tidak layak. Hari ini saya berikan contoh-contoh. Ilmu pengetahuan dan teknologi kita hari ini tidak main-main. Kita bisa mendaratkan sebuah perangkat yang kita kendalikan di planet Mars dan mengirimkan foto 4K yang sangat detail. Kita bisa kendalikan hal-hal yang remote seperti itu. Kita bisa buat kecerdasan buatan. Tetapi apa yang terjadi? Moral manusia tetap bobrok. Manusia tidak bisa membedakan ini laki-laki atau perempuan. Padahal katanya punya mesin prediksi. Bisa memprediksi ini spam atau non-spam. Ya, kalau kita belajar artificial intelligence, kita tahu itu hal yang sederhana. Kita bisa dari ciri-ciri kita tahu ini spam atau bukan. Mesin bisa membedakan itu, tetapi manusia tidak bisa. Ini laki-laki atau perempuan. Itu kebobrokan, saudara. Teknologi semakin canggih, tetapi pribadi tetap rusak. Orang punya begitu banyak ilmu psikologi, tetapi perceraian terus meningkat. Anda lihat di Amerika Serikat, itu negara yang ilmu psikologinya sangat canggih, tapi tidak bisa mengatasi masalah dalam rumah tangga. Identitas gender menghilang, penyimpangan seksual dianggap normal sekarang. Dianggap itu adalah sesuatu yang lumrah. Manusia kehilangan arah. Manusia kehilangan hikmat. Kenapa? Karena terpisah dengan sang sumber hikmat. Materi terus berlimpah, tetapi hubungan relasi menjadi rusak. Ada banyak orang kaya yang bubar pada saat mereka jalan-jalan. Ada banyak orang yang tidak berkekurangan apapun, tetapi rumah tangganya pecah berantakan. Saudara, tanpa sang sumber itu yang berjalan bersama kita setiap hari, manusia akan hancur. GDP negara-negara akan naik, banyak naik. Ya, di Jepang kita lihat sangat makmur, tapi bunuh diri tertinggi di sana. Manusia kaya dan terdidik, tetapi terus khawatir, tetap korupsi. Bayangkan, sudah terdidik, sudah punya posisi, sudah punya harta, tapi masih korupsi. Itu di depan mata kita bisa lihat. Manusia masih selingkuh, punya istri cantik, punya segala yang dia inginkan, anak yang baik, ada semua, tapi masih selingkuh. Itu tanda manusia tidak pernah menemukan apa yang dia cari. Semua berlimpah, tapi terus merasa haus. Populasi terus bertambah, bumi ini sudah hampir penuh, saudara. Tapi manusia semakin kesepian. Saudara, banyak orang yang dikagumi banyak orang, tapi dia justru merasa sangat kesepian di sana. Ada banyak artis yang merasa kesepian, padahal dikagumi setiap dia nyanyi, jutaan orang menyaksikan dia dan mengeluhkan dia. Dan akhirnya depresi, bahkan bunuh diri. Ini bukan kisah buatan. Ini banyak yang saudara bisa lihat di Google, banyak sekali. Saya akan berikan satu contoh, ini akibat pandemi apalagi, ini membuat segalanya menjadi lebih ekstrim. Ini data berikut dari CDC, lembaga resmi Amerika untuk Centers for Disease and Prevention, ya, untuk mencegah penyakit di Amerika Serikat. Lembaga ini datanya menunjukkan, Anda lihat sendiri, kenaikan jumlah orang yang mengalami anxiety disorders, ya, kecemasan, itu naik hampir 3 kali lipat. Kemudian demikian juga orang yang depresi dan bahkan yang ingin bunuh diri, naik, saudara. Dari tahun lalu sebelum pandemi sampai dan kemudian pandemi, dalam 1 tahun kenaikannya sampai 3-4 kali lipat. Orang yang bermasalah dengan jiwanya. Saudara tahu kenapa? Karena terpisah dengan sumber hidup. Tubuhnya juga akan mengalami kematian lebih cepat daripada seharusnya. Kenapa? Karena jiwanya sudah lebih dahulu mati. Depresi awal daripada segala penyakit. Kekhawatiran, rasa bersalah itu awal dari banyak penyakit, saudara. Nah,
Hari ini rusaknya hubungan dengan pencipta kita, dengan sang sumber itu, membawa kerusakan dalam hidup manusia. Membawa kerusakan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kerusakan hubungan satu dengan yang lain. Tetapi Allah punya rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Allah mau mengatasi masalah tersebut. Dan solusinya bukan ilmu pengetahuan, bukan hikmat manusia, bahkan bukan agama. Dia sendiri, Allah sendiri memutuskan untuk datang menyelamatkan kita melalui tubuh Yesus Kristus anaknya yang lahir di dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa dia harus datang, saudara? Karena dia tahu persis kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yesaya 63 ayat 9 berkata demikian. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Dengarkan saudara, siapa yang akan menyelamatkan saudara? Yesaya 63 ayat 9 berkata, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara, Allah kita tidak menyelamatkan dengan mengirim nabi, guru, ya, seorang ahli yang mengajarkan jalan ke surga. Dia sendiri datang menjemput kita, membawa kita, menggendong kita, menebus kita dengan kasih-Nya. Saudara, perlu diselesaikan. Dosa harus diselesaikan. Hubungan yang rusak ini harus diselesaikan. Dan tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Hutang tidak bisa diselesaikan dengan berbuat baik kepada orang lain. Hutang juga tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berbuat hutang. Seandainya Anda mampu bisa berhenti berbuat dosa, dosa Anda masa lalu juga belum selesai. Itu poinnya, Anda akan tetap dihantui rasa bersalah. Karena itu tetap dosa menuntut hukuman, saudara. Allah kita adil, kesalahan dan dosa pelanggaran harus dihukum. Dan yang harus dihukum adalah manusia, karena yang bersalah manusia. Jadi kalau selama ini agama mengajarkan kita mengorbankan binatang, hewan, itu adalah tradisi dari zaman hukum Taurat, di mana Allah mau menunjukkan dosamu akan terus ada tiap tahun, engkau harus mempersembahkan lagi. Kenapa? Karena engkau belum lepas dari dosa. Dan pengampunanmu hanya sementara. Engkau akan terus selama-lamanya tidak bebas dari hukuman dosa. Kenapa? Karena darah binatang tidak bisa menghapuskan kesalahan manusia. Harus manusia yang menanggungnya. Dan manusia yang menanggungnya tidak boleh orang berdosa. Kalau orang berdosa dikorbankan, maka dia memang pantas untuk dihukum. Kalau seorang manusia berdosa menanggung hukuman, dia pantas menanggung hukumannya sendiri. Tidak mungkin orang yang bersalah bisa mengambil hukuman orang lain. Itu sebabnya Yesus datang sebagai manusia. Karena yang bersalah manusia. Dan dia manusia satu-satu yang tidak berdosa. Karena korban yang menghapus dosa itu haruslah korban yang tidak berdosa. Sehingga Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa memenuhi kedua syarat tadi. Dia adalah manusia untuk menebus dosa manusia. Dan dia tidak berdosa sehingga dia bisa menanggung kesalahan orang berdosa. Kenapa? Orang berdosa tidak bisa menanggung kesalahan orang berdosa. Binatang tidak bisa menanggung kesalahan manusia. Dan di sanalah rencana Allah dimulai dengan hari Natal, di mana Yesus lahir dalam kesederhanaan. Ketika dia lahir di kandang domba, dia bukan datang sebagai raja yang gemerlap. Itu adalah langkah, itu adalah simbol di mana dia lahir di palungan, menjadi makanan, menjadi roti yang akan mempersembahkan dagingnya, tubuhnya bagi manusia. Sehingga manusia punya kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah tema kita hari ini. Jesus is our true wisdom. Dan itulah God's wisdom. Hikmat Allah berkata, manusia tidak bisa selamatkan dirinya. Keadilan harus ditegakkan. Tetapi aku mengasihi manusia. Sehingga apa yang terjadi? Allah sendiri hadir di bumi menjemput kita, menebus kita. Melalui Yesus Kristus yang lahir di hari Natal yang kita rayakan hari ini. Dia lahir sebagai manusia karena untuk menebus dosa manusia. Dia lahir tidak berdosa supaya dia
tidak mewarisi dosa Adam. Itu sebabnya Yesus tidak dilahirkan dari Yusuf, tapi dari Maria, dibuahi oleh Roh Allah. Sehingga dia lahir dalam tubuh yang tidak mewarisi dosa Adam. Dia yang tidak mengenal dosa. Disalib ya dari palungan. Tujuannya sudah jelas. Palungan itu langkah pertama menuju salib untuk tubuhnya dikorbankan. Sehingga seluruh dosa manusia bisa dihapuskan. Dan hubungan bisa dipulihkan kembali. Hubungan manusia dengan sang sumber yang telah rusak itu bisa pulih. Kapan ini terjadi saudara? Inilah 2000 tahun lalu yang kita peringati. Pada saat dia lahir, kemudian 33 tahun kemudian dia disalibkan. Kolose 2 ayat 13-15 berkata, kamu juga, kita semua, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Alkitab berkata kita semua sudah mati saudara. Saat kita terpisah dari sang sumber kehidupan, hanya tubuh dan jiwa kita yang hidup. Tapi kita terpisah dari sang sumber. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, artinya tidak mendapat bagian dalam ketentuan agama Yahudi, yang itu pun saya yakin tidak bisa menyelamatkan, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita hidup kembali mengalami kehidupan yang baru ini bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesuslah Allah itu sendiri, sumber kehidupan sendiri yang datang buat kita. Lalu ketika kita membuka hidup kita untuk Dia masuk ke dalam hidup kita, maka sang sumber kehidupan kekal itu, Zoe itu, menghidupkan kita kembali. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi ayat ini berkata, itu sebabnya Allah bisa tinggal dalam hidup kita. Karena seluruh pelanggaran kita yang membuat kita menjadi manusia berdosa yang cemar sudah selesai. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia adalah korban di kayu salib yang menebus semua dosa manusia. Maka darahnya menyucikan segala dosa kita sehingga di hadapan Allah, orang yang percaya tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa. Walaupun dia punya kesalahan, kenapa? Karena segala hukumannya telah diselesaikan oleh satu korban itu di kayu salib. Saudara, tidak ada korban lain dan korban itu sudah diberikan, sudah terjadi. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati dan Dia tidak akan mati kembali dan tidak ada darah lain yang bisa menghapuskan dosa siapapun. Amal manapun tidak bisa menghapus dosamu. Dan hari ini itu sudah diberikan buat kita semua. Sehingga siapa yang menerima itu dibersihkan, dikatakan dia telah diampuni segala pelanggarannya. Once for all. That's God's wisdom. Saya masih bisa bersalah, tapi korban kesalahan saya hari ini juga sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu. Tahun depan mungkin, walaupun saya tidak ingin berbuat keliru, tidak ingin berbuat salah, bisa saja saya berbuat salah. Siapa yang bisa luput? Tapi Anda perlu tahu bahwa korbannya telah diberikan 2000 tahun yang lalu. Inilah kabar baik. Dikatakan, kita telah dihidupkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Allah itu kudus dan sekarang Dia bisa tinggal di dalam hidup kita karena kita telah diampuni, telah dibersihkan, disucikan menjadi orang-orang kudus. Artinya orang-orang yang telah dipisahkan dari dunia ini. Orang-orang yang telah dibenarkan. Orang yang bersalah tetapi dibenarkan. Kenapa? Karena hukumannya telah diselesaikan. Lalu dikatakan dengan menghapuskan surat hutang. Menghapuskan surat hutang artinya dosamu tidak dicicil pembayarannya. Sudah lunas saudara. Segala hukuman saya yang harusnya saya tanggung sudah lunas. Dihapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini bicara hukum Taurat. Ya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tidak menghormati orang tua. Ya, tidak menguduskan hari Sabat, tidak menghormati Tuhan, membenci sesama, marah, ya, berzina, mencuri, membunuh, ya, apapun kesalahan saudara itu harusnya dihukum dengan ada dakwaan di sana. Anda harusnya menanggungnya, tetapi itu sudah dihapus dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hari ini bersyukurlah kalau Yesus lahir di dunia sebagai God's wisdom untuk menegakkan kasih-Nya, menegakkan keadilan dan menyelesaikan masalah terpisahnya hubungan kita dengan sang sumber kehidupan. Hari ini kalau selama ini saudara masih merasa guilty, bersalah, Anda perlu tahu kabar baik ini. Yesus telah menyelesaikan dosamu. Kalau hari ini Anda merasa minder,
karena Anda fokus pada keterbatasan dirimu. Kalau engkau terima Yesus hari ini, Dia hadir dengan segala kemuliaan dalam hidup saudara. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu minder, karena Allah melihat engkau sebagai anaknya, mengangkat engkau sebagai anaknya, dan Dia hidup di dalam engkau. Sungguh luar biasa. Dan yang sangat dahsyat saudara, ketika saya renungkan bagaimana caranya Allah hadir, Yesus datang dengan cara yang sederhana. Dia datang di kandang domba yang menyaksikan Dia gembala-gembala, dan itu cara yang lemah, yang bodoh, yang tidak berwibawa menurut dunia ini. Bagaimana Tuhan lahir dengan cara yang sangat kampungan itu, sangat miskin tersebut. Saudara, jawabannya adalah karena Allah sanggup melakukan apapun. Dan Allah bukan datang untuk menunjukkan kehebatannya, kuasanya, kekayaannya, karena Dia yang mempunyai semua. Kalau Dia datang dengan pasukan yang hebat, manusia kan mengira kehebatan Allah seperti apa yang dilihat itu. Kalau Allah datang dengan choir yang 1000 orang, maka manusia mengira kehebatan Allah adalah kehebatan Allah adalah memiliki choir 1000 orang. Ya, mungkin lebih daripada choir harapan bangsa kita, ya. Tidak, Allah bukan mau pamer itu, Dia datang ke dunia, Dia mau menunjukkan kekayaan apa? Bukan kekayaan material, kekayaan kehebatan kuasanya yang sesungguhnya sangat kuat ya. Kalau Dia cabut satu aja syaraf dari siapa ahli pengetahuan kita yang paling dibanggakan manusia hari ini, satu syaraf yang dicabut tidak bisa digantikan dengan kecerdasan buatan, tidak bisa digantikan dengan pekerjaan tangan manusia. Manusia tidak bisa menggantikan syaraf buatan Tuhan, tidak bisa saudara. Sampai hari ini manusia nggak bisa menggantikan jantung walaupun ada alat pacu jantung. Hikmat manusia berbeda dengan hikmat Allah. Dan Allah tidak mau pamerkan itu. Ketika Dia datang dalam kesederhanaan, Dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. God's grace, itu yang mau Dia tunjukkan. Dia yang berkuasa, yang sangat kaya, melepaskan semuanya itu. Yesus melepaskan status kesetaraan dengan Allah untuk bisa berjumpa dengan kita. Nah, ini banyak manusia bingung, tidak mengerti kenapa Dia datang dengan sederhana. Karena Allah bukan mau menunjukkan kehebatan kuasanya, Dia sedang menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia yang hebat, Dia yang kaya, melepaskan itu semua. Itulah hikmat Allah. Jesus is our true wisdom. That is God's wisdom. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 30 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Hari ini kalau kita sudah percaya, puji Tuhan, tapi ingatlah keadaan kita. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini adalah saya dan saudara. Saya tidak bijak, saya tidak berpengaruh, saya tidak terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Wow, saya yang bodoh, saya yang tidak berhikmat, saya yang lemah, dipilih. Saudara juga begitu. Kalau saudara merasa bodoh, saudara merasa terbatas, saudara lemah, bersyukurlah. Karena Allah memilih saudara. Ya, lalu dikatakan apa? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Jadi kalau hari ini saudara merasa tidak terpandang, bodoh, lemah, hari ini ada kabar baik bahwa Allah memilih saudara. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan saudara, Dia membenarkan saudara. Dia menguduskan, memisahkan kita artinya. Dan menebus kita menjadi miliknya. Dia yang melakukannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Ini adalah kabar baik. Allah sendiri datang buat kita. Immanuel, dan Dia tinggal bersama kita. Kemuliaan Allah, itulah yang Dia tunjukkan di hari Natal. Kemuliaan kasih karunia-Nya. Kasih yang melepaskan status kesetaraan dengan Allah demi kita yang berdosa. Karena Dia mau pulihkan hubungan kita dengan Bapa. Hari ini kalau kita menerima kelahiran Yesus dan kemudian kematiannya, di kayu salib membersihkan semua dosa kita. Saudara dan saya menjadi miliknya. Saudara dibersihkan dan Dia tinggal dalam hidup kita. Menuntun hari demi hari kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi jauh dari sumber kehidupan.
Tapi sang sumber kehidupan itu tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak sedang berjalan menuju ke surga, tapi kita warga surga, dipindahkan dari kegelapan dunia ke dalam kerajaan terang, ke dalam kerajaan anaknya. Dan kita menjadi warga surga yang ditugaskan di bumi lewat ITHB untuk membawa terangnya kepada semua orang. Itulah God's wisdom. Bukan kita berprestasi, menguasai bumi, berjalan sendiri, independen, lalu frustrasi, lalu merasa bersalah, lalu menjauh dari Allah, dan itu menjadi siklus yang mematikan. Hari ini kabar baik, Dia memutuskan siklus itu. Dia datang, berhentilah merasa bersalah. Aku sudah menguduskan engkau, aku sudah menebus engkau. Engkau adalah milikku dan aku mau tinggal bersamamu, hidup bersamamu selama-lamanya. Hidup dalam fellowship, berjalan menghadapi setiap hal yang engkau masih hadapi selama di bumi. Sehingga engkau bisa menikmati kehidupan yang Tuhan rancangkan di bumi ini. Ada banyak orang Kristen, kalau saudara sudah percaya, puji Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang masih percaya dia harus stres di dunia ini, menderita sendiri. Tidak, saudara. Allah menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. That's God's wisdom. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kata diselamatkan, sozo, ini bukan hanya keselamatan di surga, tetapi setiap situasi yang sedang kita alami hari ini, kita juga akan diselamatkan di sana. Hari-hari yang masih kita lalui di bumi ini, kita juga akan diselamatkan di dalam setiap hari tersebut. Karena Dia adalah juru selamat kita setiap saat. Haleluya. Saat ini kemuliaan kasih karunia-Nya, hikmat Allah tersedia buat kita semua. Siap mengalir bagi siapapun yang terbuka untuk menerima penyucian dan menerima kehidupannya, menerima hikmatnya, menuntun hidup kita. Memilih untuk tidak independen dari Tuhan, tetapi to be dependent, tergantung kepada Dia. Di sanalah kekayaannya, kasih karunia-Nya, hikmatnya melimpahi kita. Tahun ini ada banyak kesulitan di THB. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan terus berikan pikiran-pikiran baru. Kenapa? Karena Dia adalah sumber hikmat. Dan luar biasa, tahun ini malah kita berhasil bisa melakukan banyak hal. Kelas online kita sangat baik, berjalan sangat rapi. Saya sudah bandingkan dengan beberapa kampus, bukan untuk menyombongkan diri. Tapi apa yang kita lakukan, terima kasih untuk saudara-saudara yang mendukung dengan segenap hati, yang melakukan tugasnya dengan luar biasa. Segala sesuatu itu berjalan dengan sangat luar biasa. Itulah hikmat Allah, bahwa kita menata kelas online kita, Zoom session, YouTube, segala artificial intelligence, pelajaran baru, kurikulum kita benahi. Kita tidak harus dibatasi, malah kita menjangkau lebih luas. Kita sekarang punya kelas hybrid, student kita bisa mengikuti pelajaran dari mana saja. Bahkan kita punya kebaktian, ya, jaringan mahasiswa, jaringan persekutuan mahasiswa Kristen yang disaksikan 1.000-2.000 orang sekarang setiap minggu. Luar biasa. Dari seluruh kampus-kampus bisa berjejaring. Dan kita diizinkan Tuhan ambil bagian di sana. Bukankah itu hikmat Allah yang menuntun di dalam setiap situasi? Hari ini mari kita undang Dia masuk ke dalam hidup kita. Allah sangat mengasihi kita. Dan ingat semboyan kampus kita, Veritas Vos Liberabit. Ya, saya bacakan Yohanes 8 ayat 32. Saya tutup dengan ini. Veritas Vos Liberabit. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, rasa tidak puas, rasa minder, rasa takut, rasa khawatir. Anda akan merdeka dari sana kalau Anda tahu kebenaran. Ya, Veritas Vos Liberabit. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan inilah kebenarannya, kabar baik. Kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu adalah awal korban itu diberikan untuk membersihkan saudara, sehingga saudara bisa menjadi manusia kudus di mana Allah bisa tinggal dalam hidupmu. Allah sangat mengasihi kita, itu kebenarannya. Dia hadir bersama kita, itu kebenarannya. Dia sanggup memberikan hikmat dalam setiap situasi kesulitan apapun, itu kebenarannya. Dia sanggup mengubahkan situasi kita. Dia ikut menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi karena Dia tinggal di dalam kita. Bagi saudara yang belum memiliki juru selamat hari ini, ada juru selamat. Allah sendiri datang buat saudara. Yesus sudah diberikan buat kita semua. Haleluya. Mari kita izinkan Dia masuk, duduk di dalam hidup kita, makan bersama kita. Yesus berkata kalau Dia mengetuk pintu, kita buka,
Dia masuk, dia makan, dia menikmati, artinya dia menikmati hubungan dan ingin kita menikmati hubungan dengan dia. Dan kita tidak akan berkekurangan seumur hidup. Dan hikmatnya akan terus menuntun kita. Hari ini marilah kita masuki tahun yang baru. Segenap Sivitas Harapan Bangsa, kita masuki tahun 2021 dengan optimisme, dengan percaya Allah tinggal bersama kita menghadapi apa yang kita hadapi. Dia Allah Immanuel, dia ada dalam hidup kita. Tidak perlu ragu, tidak perlu merasa takut, bersalah dan melari, bersembunyi dari dia. Kenapa? Karena dosamu sudah dibersihkannya. Ini saatnya kita menikmati hubungan dia. Kita undang hikmatnya setiap pagi. Kita minta firman-Nya menuntun pikiran kita, mengubah pikiran kita. Sehingga tahun depan langkah-langkah kita adalah langkah-langkah penuh kemenangan. Kenapa? Karena hikmat Allah menuntun kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat saudara yang masih membutuhkan juru selamat, masih ragu Tuhan mengasihi saudara. Saudara masih ingat dosa-dosamu. Hari ini saya ajak saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihiku. Engkau mati 2000 tahun yang lalu untuk menghapus dosaku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku tidak sanggup selamatkan diriku. Aku manusia yang berdosa dan aku mengaku, aku butuh Engkau Juru Selamat. Dan aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah mati bagiku. Dan sekarang aku membuka hidupku. Masuklah Tuhan Yesus dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Tuntunlah hidupku. Sehingga hidupku boleh dipulihkan. Boleh menikmati segala kebaikan Bapa. Dan rencanamu terjadi dalam studi, pekerjaan, dan masa depanku. Haleluya. Dan buat kita semua marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tidak takut menghadapi 2021. Kami tahu ada penyertaan Tuhan. Dan Yesus, Engkaulah hikmat terbesar. Apa yang dianggap lemah bagi dunia, kehadiran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Justru itulah yang manusia butuhkan. Dan itulah yang menyelesaikan akar masalah terbesar manusia. Itulah hikmat-Mu Tuhan. Bahwa akar segala sesuatu masalah kami adalah keterpisahan dengan Engkau. Independensi dari Engkau. Dan hari ini kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur kami sudah dipersatukan dengan Engkau. Kembali hubungan kami sudah diperdamaikan. Kami bersyukur untuk kami yang dikuatkan malam hari ini. Kami tahu kami tidak perlu khawatir, takut cemas akan masa depan. Karena Tuhan Yesus ikut hadir dalam setiap situasi kami. Aku berdoa untuk setiap keluarga, mahasiswa di sini, berkati studi mereka, buat mereka berhasil. Kiranya panggilan Tuhan juga terjadi lewat profesi mereka nanti. Ketika mereka lulus, mereka juga menjadi alat Tuhan, warga surga yang memberitakan kebenaran. Menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Membawa terang Tuhan melalui profesi mereka. Berkati keluarga mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Kepada setiap dosen, staf yang telah bekerja keras sepanjang tahun ini, berkat-Mu atas mereka. Kami bersyukur karena Tuhan yang menjamin, mencukupkan, memberkati dengan melimpah. Jagai kesehatan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan sempurna yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami percaya tahun depan kami juga semua terus diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus naik dan tidak turun sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih untuk setiap orang yang melayani di kampus ini. Berkatilah mereka semua Bapa, dalam keluarga mereka, dalam kebutuhan pribadi mereka. Berikan mereka semua apa yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Sivitas Akademika Harapan Bangsa, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
selamat sore. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk sore hari ini. Kami dari GB Sukacita, ITHB, dan JPMKI sudah boleh datang ke tempat ini untuk ikut bersukacita bersama-sama. Kami ada sedikit sembako atau disebut pemberian, tidak banyak, tapi kami belajar untuk mengasihi. Shalom, saudara semua. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat perwakilan dari ITHB, juga dari JPMKI, dan dari GBI Sukacita Bandung. Dan saya percaya apa yang kalian bawa ke tempat ini, jadi lelah kalian Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih. Pertama-tama kami berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini, secara khusus buat perwakilan dari Panti Asuhan William Booth yang menyambut kami untuk hadir bisa berbagi kasih. Ya, Ibu Ruth, kami dari Institut Teknologi Harapan Bangsa, saya sebagai perwakilan, dan untuk kesempatan ini kami ingin berbagi apa yang bisa kami berikan gitu ya di momen Natal ini dengan saudara-saudara, adik-adik yang ada di panti asuhan ini, karena kami percaya juga seperti Kristus mengasihi kami, juga Kristus mengasihi mereka. Terima kasih pagi ini kesempatan diberikan buat kami juga dari Gereja GBI Sukacita ikut ambil bagian buat jadi berkat, memberi sedikit berkat buat panti asuhan di tempat ini. Kiranya bisa diterima dengan sukacita, bisa dinikmati, dan kita sama-sama menikmati bulan penuh sukacita ini. Terima kasih Bu. Saya perwakilan dari JPMKI ingin mengucapkan terima kasih sebesarnya karena di Natal ini momen berbahagia akan berbagi kasih. Kami dari Panti Asuhan Putri William Booth Bandung, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua pada saat ini yang sudah mau berbagi kasih, dan kami percaya ini bukan terjadi dengan kebetulan, tapi semua Tuhan yang sudah izinkan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih THB dan selamat Hari Natal. Joyful, joyful Lord, we adore thee.
drive the dark of that away, giver of immortal gladness, fill us with the light, fill us with the light, oh, fill us with the light of day. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts of gold like flowers before Thee, hail Thee as the Son above. Hail the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away, driving away deeper of immortal gladness. Fill us with the light of day, light of day. Now we join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars begin. The water of love is raining over us. He watches over everything, so we sing. Joyful, joyful Lord, we adore You, God, God of glory, Lord of God. Hearts of flowers before Hail Thee as the Son above. Oh, love, drive the dark of darkness away. Sweet your light, oh Lord. Don't you know we need you now? Let your light shine on us. Sweet your light, Oh Lord, don't you know we need you now, oh Lord? Let your light shine on us. In the park there is a flower, in the seed an apple tree. In cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be. Unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, sweet word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery. Unrevealed until its season, something God alone can see.
in our efforts of beginning, in our time infinity, in our doubt there is believing, in our life eternity, in our death a resurrection, at the last of victory, unrevealed until its season, something God the Lord can see. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita bernatal ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh menikmati perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Terima kasih hadirat-Mu, kami menikmati puji-pujian, nyanyian, kami menikmati hadirat Tuhan melalui firman Allah. Ya dan amin Tuhan, Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah hikmat kami. Di dalam Engkau kami terima segala-galanya. Terima kasih Tuhan, cuaca yang baik. Terima kasih semua hal-hal yang baik. Kami bersyukur kan memberkati semua saudara kami yang telah bekerja keras, panitia, mulai dari ketua, semua yang mengambil bagian, tim press worship, tim multimedia, semua yang mengambil bagian. Berkati mereka berlipat kali Tuhan. Berkati mereka dalam usaha, dalam pelayanan, dalam studi yang mengambil bagian semua. Terima kasih juga yang menyumbang, yang memberikan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh juga melalui perayaan Natal ini menyatakan tanda kasih kami kepada banyak orang yang berkekurangan. Berkati mereka. Supaya melalui itu mereka juga mencari Tuhan. Rindu kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi lembaga ini, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Ini milikmu dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau Tuhan. Berkati urapi semua pemimpin di sini. Mulai dari rektor, para direktur, para dosen, semua staf. Kami rindu melalui lembaga ini kami akan melahirkan manusia-manusia Tuhan, pemimpin bangsa yang membawa perubahan bagi bangsa. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan di sini Tuhan Engkau mengurapi. Anak-anak didik kami lulusan dari ITHB akan tampil beda di tengah dunia ini. Mereka orang-orang yang percaya Tuhan membawa terang, membawa perubahan. Mereka menerangi kegelapan, menerangi hal-hal yang busuk di negeri ini, hal-hal yang rusak, hal-hal yang jelek. Mereka akan ubah semua menjadi baik. Kami berdoa supaya lulusan ITHB dalam urapan Allah, penciptaan Allah, mereka akan berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Melalui kami. Terima kasih Bapak, itu kerinduan kami. Berkati semua kami Tuhan malam ini. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk Presiden kami Jokowi. Berkati dia, berikan kekuatan, berikan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Dan juga semua yang mendukung. Panglima TNI, Kapolri, penegak hukum. Semua menteri-menteri boleh kompak bersatu untuk menopang presiden bersama-sama menjaga kesatuan NKRI, persatuan bangsa. Kami berdoa supaya orang-orang yang mau merusak, Engkau berhadapan dengan mereka. Rubahlah hati mereka. Kami patahkan semua rencana-rencana jahat buat bangsa ini. Biar Tuhan berhadapan. Berikanlah mereka hati yang baik. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami, Indonesia kami cintai. Engkau mengasihi. Jagalah, peliharalah. Jadikan bangsa ini terus bangsa yang terhormat Tuhan, bangsa yang bersatu, bangsa yang boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bagi semua malam ini sekali lagi. Kami sebentar lagi pulang. Kami mau pulang dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu, terimalah berkat Allah. Allah yang mengasihi engkau, penguasa langit dan bumi, menaruh tangannya di kepalamu. Dia mencurahkan berkat dari surga. Diberkatilah engkau di rumah, kesehatan, kecukupan. Engkau tidak akan kekurangan apa yang baik. Yesus mengasihi engkau, memberikan damai di tengah-tengah keadaan yang tegang ini. Yesus sanggup memberikan damai. Dan Roh Kudus, Roh penolong, Roh hikmat, memberikan kekuatan kepadamu, menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Selamat
Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal ITHB. Semoga memberikan berkat bagi setiap orang.